acara diskusi rutinan Lingkar Studi Islam dan Filsafat. Topik malam ini adalah kita akan mencoba membahas kontribusi Imam As-Suyuti dalam metodologi ilmu hadis, atau bagaimana As-Suyuti memberikan kontribusi terhadap epistemologi hadis. Nanti akan dipandu oleh moderator Pak Iki Sitangtiko, dan pembicaranya adalah dari Angga Permana. Beliau asli dari mana, Cirebon ya. Santri di Bandung dan kuliah di Bandung. Untuk itu saya langsung aja ke Pak Tiko. Silakan Pak Tiko. Oke, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada hadirin sekalian. Pada kesempatan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang saya kira tokoh ini terutama dalam dunia ilmu hadis ya dan tafsir Al-Quran saya kira tidak asing lagi, yaitu Imam As-Suyuti, karena salah satu karya dalam ilmu Al-Quran yaitu diantaranya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, lalu At-Tafsir fi Ad-Durrul Mansur, adalah dua karya yang dikenal ya, tidak asing bagi kita untuk dua karya tersebut, karena itu terutama tafsir Ad-Durrul Mansur adalah salah satu tafsir dengan satu metode tafsir bil ma'thur. Jadi beliau mencoba untuk memberikan penjelasan tafsir Quran dengan metode riwayah atau berdasarkan hadis-hadis Nabi dan kalam para sahabat. Lalu Al-Itqan fi Ulumil Quran adalah salah satu karya beliau, boleh dibilang sebagai masterpiece beliau. Di situ juga Al-Itqan adalah merupakan kitab rujukan yang terpenting, terutama dalam ilmu Al-Quran. Dalam kitab Al-Itqan itu, bagaimana beliau secara panjang lebar menjelaskan sistematika tentang bagian-bagian daripada ulumul Quran secara baik menurut saya. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas topik kita tentang epistemologi hadis dalam pandangan Imam As-Suyuti. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dery Angga Permana, MAG. Beliau adalah salah satu penggiat ilmu hadis gitu, dan juga beliau seorang guru di sekolah madrasah di Bandung. Kepada Kang Dery, kami persilakan untuk langsung saja memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, yang walaupun masih dalam keadaan online seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan lah ya diskusi kita pada malam hari ini. Untuk temanya yaitu mengenai epistemologi ya, atau bisa dibilang sejauh mana sih peran Imam As-Suyuti di bidang kajian ilmu hadis. Nah, sebelum saya lanjut kepada topik inti, mungkin saya akan sedikit menyinggung mengenai biografi As-Suyuti sendiri. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Imam Al-Hafiz itu beliau lahir di Mesir, di salah satu kota yang bernama Asyut ya. Bahkan sebetulnya para ulama yang menisbatkan namanya kepada satu kampung atau desa lah yang namanya Asyut itu tidak satu gitu, tidak hanya Imam As-Suyuti, banyak. Sebagaimana Asqalan kan tidak hanya itu digunakan untuk nama Ibnu Hajar, begitupun Al-Bukhari tidak hanya untuk nama Imam Bukhari, tapi
karena keunggulan keilmuannya inilah gitu, sehingga nama Asyut itu seolah-olah hanya milik Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau itu bernama aslinya Abdurrahman ya. Saya ingat dulu, biasanya kan budaya orang-orang Arab itu jarang lah menggunakan nama-nama asli. Pada umumnya menggunakan nama-nama julukan atau nama gelar. Suatu saat itu salah seorang ya guru kami itu yang dari Yaman berkata, siapa yang tahu nama aslinya Jalaluddin As-Suyuti gitu. Hampir semuanya nggak ada yang tahu gitu. Padahal kalau kita lihat itu beliau itu bernama aslinya Abdurrahman ya. Abdurrahman itu termasuk ya bisa dibilang nama yang bagus lah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau ini memang dari segi lingkungan, dari segi gen juga gitu, memang keturunan kiai lah kalau istilah kita. Ayahnya juga seorang ahli ilmi, ulama, banyak diambil ilmunya oleh para ulama setempat gitu. Bahkan tidak sedikit juga guru-guru Imam As-Suyuti itu yang dulunya berguru kepada ayahnya. Nah, mengenai kisah As-Suyuti ini sebetulnya kalau di tingkatan santri gitu mulai dikenal nama As-Suyuti ini biasanya oleh santri-santri tingkat menengah. Soalnya melihat dari tulisan-tulisannya, beliau itu hampir tidak ada lah, saya belum menemukan tulisan beliau yang sifatnya itu lil mubtadiin, jarang ya, belum ada. Itu biasanya lil mutawasid, apalagi untuk tingkat dirosah mutakodimah gitu, tingkat lanjutnya itu banyak, bahkan cenderung beliau fokus di sana. Mengenai sebetulnya banyak faktor sih yang menjadi pemicu As-Suyuti ini bisa dibilang satu-satunya ulama gitu yang minat bakatnya itu dicurahkan semuanya. Saya bisa melihat hampir semua ulama juga mereka mengerti di setiap bidang-bidang keislaman, di setiap bidang-bidang keilmuan. Tapi pada akhirnya mereka hanya memilih salah satu mana yang akan mereka curahkan, mana yang akan mereka implementasikan, mana yang akan mereka tuliskan dalam sebuah karya. Gitu. Sebagai contoh, dalam bidang bahasa kita kenal dengan nama Ibnu Malik ya. Ibnu Malik itu kalau kita lihat biografinya, beliau juga ahli hadis. Pernah saya dapat naskah Sahih Bukhari itu ternyata di sanadnya itu nyambung ke Ibnu Malik gitu. Bahkan beliau kan bisa dibilang hampir lah semua fan ilmu juga mengerti. Cuman pada di akhir hayatnya itu ya di akhir ilmiahnya beliau lebih memfokuskan kepada bidang bahasa. Begitupun dengan ulama lain seperti Ibnu Hajar, kan beliau juga seorang qadhi gitu kan, seorang hakim. Ya istilahnya tidak mungkin lah sebagai seorang qadhi hanya menguasai hadis. Tentu alat-alat yang lain seperti fikih usul juga ngerti. Cuman beliau lebih cenderung fokus di hadis. Nah, mengenai As-Suyuti inilah gitu yang bisa dibilang menarik itu berbeda dengan yang lainnya. Memang banyak faktor gitu yang mendukung rihlah ilmiah beliau dapat seluas ini. Kemudian kalau kita melihat beberapa abad yang lalu ya di era As-Suyuti ini hidup, itu memang di masa itu lagi gencar-gencarnya kajian hadis secara habis-habisan gitu, terutama yang setelah meninggalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau juga kan sebetulnya masih bisa dikatakan murid ya dari Ibnu Hajar ini. Di antaranya juga para ulama yang hidup di masa itu adalah
Imam As-Sakhawi. Nah, gitu, Imam As-Sakhawi. Nah, memang Asyuyuti ini beliau itu punya tipe lah dalam menulis, gayanya itu gaya berpikir luas gitu. Jadi bisa dibilang beliau tidak puas kalau misalkan menulis hanya satu patah, dua patah saja. Bahkan untuk satu permasalahan pun beliau itu bisa mendatangkan, bisa menghadirkan semua riwayat yang beliau dapatkan dari para ulama, yang pada umumnya kitab-kitab itu untuk di zaman sekarang ini sudah tidak dicetak lagi. Dari kemudian setelah beliau mendapatkan sejumlah informasi yang banyak itu, baru kemudian di akhir beliau memberikan tanggapan, memberikan istilahnya tuh tarjih ya, atau ikhtiarot, beliau lebih cenderung memilih pendapat yang mana. Nah, ini sebetulnya juga menjadi jawaban gitu mengenai ya tudingan-tudingan miring kepada Asyuyuti. Bahkan saya juga pernah mendengar gitu bahwa bisa dibilang katanya Asyuyuti itu dalam dalam banyak karyanya hanya copy paste gitu, hanya kalau istilah Arabnya itu khotibul lail gitu ya, hanya mengambil-ngambil aja, ngutip-ngutip aja gitu, sementara dia sendiri tidak memberikan sikap. Nah, ini sungguh sangat keliru sekali. Pertama, beliau itu menulis sebuah kitab kecil sih, tapi ini menjadi kunci ya, hujah beliau kepada ulama-ulama yang iri dengan keluasan ilmu beliau, menulis suatu buku yang berjudul Al-Fariq Bainal Musonib Wasarik. Itu cobalah dicari ya, di download. Itu bahkan kita bisa dibilang ngeri juga gitu. Kenapa? Saking hebatnya nalar Asyuyuti, saking hebatnya daya jelajah beliau gitu dalam menelaah berbagai literatur, kitab-kitab besar ada yang beliau sebutkan itu sebetulnya bukan milik si ulama si A gitu. Saya gak akan sebutkan di sini ya, khawatir nanti menjadi gitu. Baca sendirilah gitu. Contoh aja, itu Ahkam Sultaniyah. Dan Ahkam Sultaniyah kan ada dua, ada Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Nah, itu yang Asyuyuti bilang yang kopas Abu Ya'la. Yang artinya Al-Mawardi gitu. Begitupun dengan kitab fikih besar ya, mazhab Syafi'i, Bahrul Mazhab, karangan Ar-Ruyani. Asyuyuti bilang itu Bahrul Mazhab ngambil dari Al-Hawi Al-Mawardi katanya gitu. Jadi bisa dibilang ini pukulan telak lah kepada musuh-musuh akademis Asyuyuti gitu ya, yang bisa dibilang iri kepada beliau dengan keluasan ilmunya. Nah, ini saya sendiri cenderung melihat gitu, untuk gaya Imam Asyuyuti ini selain mendatangkan dari berbagai sumber referensi, juga beliau itu bisa dikatakan sebagai pelopor dari penulisan ilmiah masa kini. Karena kenapa? Istilahnya serakus-rakusnya beliau dalam mengutip, beliau tidak pernah menghilangkan siapa yang berkata itu. Itu perkataan siapa tidak pernah. Saya kemarin sempat ya mengkaji Al-Itqan gitu, dari mulai bab asbabun nuzul, itu semuanya disebutkan. Bahkan mungkin kitab-kitabnya sudah tidak ada, seperti Ibnu Faras ya, kemudian Ibnu Faras, kemudian dalam Hilyatul Aulia juga dikutip oleh beliau gitu. Itu beliau sebutkan. Nah, cuma di akhir ini beliau tidak hanya mengutip begitu saja, tapi di akhir nanti beliau memberikan tanggapan. Ketika ada istilah menurut beliau kultu. Nah, itu kata kultunya itulah yang menjadi posisi beliau sebagai penulis, di mana gitu ketika melihat suatu permasalahan yang ada. Nah, itu. Lalu sebentar.
Asyuti ini sebetulnya sudah banyak ya yang meneliti, bisa dibilang tidak hanya praktisi-praktisi sekarang juga gitu. Murid-murid beliau pun dulu seperti Asy-Syadzili itu sudah banyaklah membukukan tentang keilmuan beliau. Bahkan akhir-akhir ke sini saya banyak menemukan semacam disertasi atau tesis lah yang berbicara tentang sosok Asyuti dari berbagai sisinya. Contoh, saya ada sebuah buku yang berjudul Asyuti Ma'lamatul Ulum Al-Islamiyah. Di sana itu dibahas Asyuti dari segi perannya ya, masing-masing termasuk dari segi hadis. Bahkan penulis pun merujuk kepada Asyuti Al-Muhaddis gitu. Jadi buku yang khusus mengkaji Asyuti dari sisi ilmu kehadisannya. Ada juga Asyuti Al-Mufassir. Jadi memang Asyuti inilah seorang ilmuwan yang al-mutafannin ya, istilah Arabnya itu jami'u ashtatil ulum gitu. Yang mahir dalam segala bidang. Kemudian mengenai kepribadian Asyuti ini, saya sendiri bisa dibilang ya beliau itu memang selain pencinta ilmu juga beliau adalah pengamal ilmu yang handal gitu. Artinya beliau pernah bercerita Asyuti dalam salah satu kitabnya ya yang berjudul At-Tahadus bin Nikmah. Nah, di sana beliau bilang, saya ini sewaktu masa kecil itu sangat senang kalau melihat kebaikan katanya. Apalagi majelis ilmu. Bahkan ketika ada kesempatan untuk beramal soleh apapun, saya selalu berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itu yang menjadi menurut saya sih pintu gerbang lah Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan beliau gitu dari segi pemahaman ilmu. Karena ilmu itu kan kalau dikatakan oleh Imam Syafi'i yang mengadu kepada gurunya Al-Waqi itu katakan nurun gitu, ilmu itu cahaya gitu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh yang tidak bermaksiat. Pernah Syadzili ini mengenai kepakaran Asyuti bertanya di suatu majelis berkumpul dengan murid-muridnya, itu berkata, tolong ya berbisiklah kepada temannya yang lebih dekat dari segi emosional dengan Asyuti. Tolong tanya kepada beliau berapa, ini untuk sebagai pembanding, berapa hafalan hadisnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Asyuti menjawab, Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menurut pandangan beliau itu hafal hadis 200.000 lebih. 200.000 lebih hadis. Lalu kemudian beliau menyebutkan juga para ulama yang lain yang di bawah Ibnu Hajar. Nah, pas terakhir ini, coba tanya kalau beliau sendiri hafal berapa. Itu ketika ditanya, beliau bilang, saya hafal 200.000 hadis. Itu pun karena tidak ada lagi hadis yang ada. Kalaupun masih ada hadis yang masih bersebaran di muka bumi ini, pasti akan saya hafal juga. Nah, ini mengenai keluasan Asyuti ya dalam bidang ilmu hadis. Beliau itu hafalannya sampai 200.000 hadis. Namun saya juga entah ini dari segi matan atau misalkan digabung dengan sanad, karena menurut satu ulama ada yang membahas juga bahwa satu hadis itu kalau mempunyai 2 sanad dihitungnya 2 hadis. Begitupun ketika mempunyai sanad yang lebih banyak. Misalkan kita hafal saja innamal a'malu binniyat tapi punya 10 sanad, itu dikatakan 10 hadis. Nah, ini apakah yang dimaksud Asyuti itu seperti ini dengan hadis yang sama, sanad yang banyak, atau memang matan hadisnya yang banyak seperti itu. Nah, mengenai gaya
As-Suyuti dalam segi penulisan, pertama tadi beliau itu gaya ensiklopedis ya, hampir semuanya di setiap bidang dikuasai beliau. Tadi dikatakan di awal oleh moderator bahwa dalam ulumul Quran kan ada Al-Itqan, As-Suyuti juga, kemudian tafsirnya itu Durrul Mansur ya, Ad-Durrul Mansur. Nah, lalu di bidang hadis, banyak hadis kan, kebanyakan As-Suyuti itu bisa dibilang kumpulan hadis lah. Kumpulan hadis itu artinya hadis yang tanpa disertai sanad, yaitu yang kita kenal dengan Jam'ul Jawami ya, atau Al-Jami Al-Kabir, yang kurang lebih itu berisi 55.000 matan hadis tanpa pengulangan. Nah ini menurut sebagian muridnya juga dikatakan bahwa, nah inilah katanya, yang hafalan 200.000 hadis itu beliau maksudkan untuk ditulis dalam satu buku. Cuman beliau tidak sempat menyelesaikannya, keburu meninggal. Maka inilah yang ada, baru sampai 55.000 matan hadis tanpa pengulangan. Lalu yang lebih kecil dari itu, dalam bidang hadis juga, As-Suyuti punya Al-Jami As-Shogir. Al-Jami As-Shogir ini sebetulnya masih ada hubungannya dari segi nasab dengan Al-Jami Al-Kabir. Cuman untuk Al-Jami As-Shogir dikhususkan untuk kitab-kitab, untuk hadis-hadis yang redaksinya pendek-pendek. Ini dari segi ilmu hadis riwayat. Lalu mengenai ilmu hadis diroyahnya atau ilmu mustalahul hadis, As-Suyuti cukup banyak ya. Terutama yang paling komplit itu kalau dikatakan Syekh Nuruddin Itter adalah Tadribur Rawi. Ini Tadribur Rawi itu syarah ya atas Takrib At-Takrib wa Taisir karangan Imam Nawawi. Nah, ini yang sangat komplit. Di sini bisa dibilang mustalahul hadis yang paling komplit. Lalu dalam ilmu diroyah juga beliau punya karya lain, karya matan, bukan karya yang mengikut kepada karya orang lain seperti syarah, yaitu Alfiyah As-Suyuti, Alfiyah ilmu hadis. Bahkan Alfiyah ilmu nahwu pun beliau punya gitu, cuman yang masyhur di kita kan Alfiyah ilmu Malik. Alfiyah ilmu hadis, nah beliau punya itu. Dan beliau syarah sendiri. Cuman yang paling masyhur itu kalau di kita sekarang adalah Alfiyahnya syarah Syekh Ahmad Syakir. Maksudnya syarah Alfiyah Suyuti karangan Syekh Ahmad Syakir, itu yang banyak tersebar di kita sekarang. Lalu selain itu, selanjutnya di bidang hadis juga banyak ya, selain ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Nah, beliau itu banyak juga menulis syarah hadis. Di antara syarah hadisnya adalah syarah hadis Sahih Muslim, ada yang berjudul Ad-Dibaj ya. Kemudian Kutul Muqtadi, syarah Sunan At-Tirmizi, Kutub Sittah lah. Syarah An-Nasai juga ada, Abu Dawud ada, bahkan Tanwirul Hawalik itu yang kita kenal juga ya, banyak bersebaran di Indonesia, di kita itu syarah Al-Muwatta Imam Malik. Nah, ini mengenai kepakaran As-Suyuti, itu pernah beliau sesekali pernah berbicara ya. Ya tentunya mungkin di masa-masa kematangan usia beliau lah. Itu beliau berkata begini, saya ini mujtahid. Saya ini mencapai derajat mujtahid mutlak ya. Walhamdulillah semata-mata karena Allah. Pada 3 bidang sekaligus. 1 hadis katanya, 2 fikih, dan ketiga lughuh. Beliau berkata, sebelum saya tidak ada ulama sepakar apapun beliau yang mencapai derajat mujtahid mutlak
di 3 bidang secara sekaligus bersamaan, tidak ada. Ya bisa dibilang Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau hanya expert di bidang hadis saja. Kemudian Sirajuddin Al-Bulkini ya, di antara guru-guru beliau yang paling beliau banggakan, itu bisa dibilang sangat pakar di bidang fikih. Lalu bahkan Imam Tajuddin Subki juga, beliau kalau tidak salah hanya sampai pakar mujtahidnya di bidang fikih juga. Kecuali katanya yaitu Syekh Taqiyuddin As-Subki, ayahnya Tajuddin As-Subki. Di kita mungkin Syekh Taqiyuddin agak sedikit asing ya, karena yang sering dikaji itu kitab-kitab karya putranya, yaitu Jam'ul Jawami, Imam Tajuddin Subki. Padahal ayahnya lebih hebat, itu kata As-Suyuti. Beliau itu mujtahid di 3 bidang sekaligus, baik itu fikih, hadis maupun lughoh. Bahkan sebenarnya sih bisa dibilang ini sedikit menyinggung Taqiyuddin Subki. Ini beliau ini hidup sejaman dengan Imam Az-Zahabi ya. Az-Zahabi kalau kata Ibnu Hajar itu nihayatul hufaz, khotimatul hufaz gitu. Penutupnya para hafiz hadis lah. Tidak ada yang lebih tinggi dari beliau. Tapi di masa di masa hayatnya beliau itu, beliau juga sangat menghormati dan mengakui Imam Taqiyuddin As-Subki. Bahkan dalam satu kisah itu dikatakan, ini bercerita saja, dalam Tobaqot, ketika Syekh Al-Mizi yang menjadi guru Imam Taqiyuddin Subki meninggal, Al-Mizi ya, ahli hadis, penulis kitab Tahzibul Kamal, itu meninggal. Nah, majelis hadisnya itu katanya berebut antara pendukung Az-Zahabi dengan pendukung Az-Zahabi. Kan itu dari segi teologinya mazhabnya bukan Asy'ari walaupun fikihnya Syafi'i. Az-Zahabi itu menganut mazhab isbat ya, mazhab ahlul hadis. Beliau sendiri bahkan mungkin para pengagum beliau Az-Zahabi menisbahkan dirinya itu kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah. Walaupun menurut versi kelompok Ahlus Sunnah justru Imam Ahmad itu katanya berbeda dengan teologinya Az-Zahabi. Nah, ketika terjadi pergumulan seperti itu, muncullah pendapat, sudahlah, karena Imam Al-Hafiz Al-Mizi ini seorang Asy'ari, lanjutkan dengan Asy'ari lagi katanya, yaitu siapa? Imam Taqiyuddin As-Subki, seperti itu. Ya, beliau juga bisa dibilang sangat pakar. Nah, itu mengenai keilmuan Imam Jalaluddin As-Suyuti dari segi derajatnya. Bahkan sebetulnya beliau itu mungkin di puncak riha ilmiahnya berkata lagi seperti ini. Ya wajar ya gitu sebagai seorang ilmuwan dinamis gitu. Ketika awal beliau mungkin hanya tahu ilmu sampai situ, kemudian ketika ilmunya bertambah semakin tinggi lagi, itu beliau berkata begini, saya ini ruzik tuh istilahnya, saya ini diberi anugerah oleh Allah pakar secara mendalam di 7 bidang sekaligus. Yang tadi tafsir, hadis, fikih, kemudian nahwu, shoroh, ma'ani, dan bayan. Mungkin versi As-Suyuti Balaghah dipecah seperti itu. Nah, ini di antara kehebatan Imam As-Suyuti. Kemudian untuk rihlah As-Suyuti ya dalam bidang hadis ini sebetulnya tidak dipupuk dari kecil. Artinya sebagaimana adatnya para ulama untuk belajar itu biasanya dimulai dari Al-Quran. Beliau sendiri yang cerita gitu bahwa bahkan Imam An-Nawawi juga bercerita ketika ada seseorang ingin belajar hadis,
itu dikatakan oleh syekhnya, kamu sudah hafal Quran belum? Belum. Kalau belum, hafalkan dulu Quran. Kalau sudah hafal, baru belajar hadis. Nah, Suyuti termasuk orang yang seperti itu. Jadi di masa kecil beliau fokus kepada Al-Quran, lalu setelah itu luguh ya pendalaman tentang bahasa Arab, baik itu dari segi nahwu, sorof, dan fan-fan yang lainnya. Bahkan Syarah Alfiyah, Al-Bahjah Al-Mardiyah itu yang sekarang beredar itu katanya konon ditulis waktu beliau masih usia sangat belia, 20 tahunan. Nah, baru setelah itu beliau mempelajari syariat. Nah, setelah mulai dewasa baru hadis. Jadi belajar hadis itu tahapannya menurut sebagian para ulama harus setelah Al-Quran, bahasa, dan fikih. Nah, baru hadis. Bahkan ada yang mematok usia juga. Menurut An-Nawawi yang beliau kutip dalam At-Taqrib wa Taisir, belajar hadis itu idealnya pada usia 30 tahun. Saya jadi teringat kemarin waktu saya mulai belajar hadis, emang usia 30 tahun gitu, waktu ngambil hadis ke daerah Cililin ya, Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi. Ternyata memang ada dari para ulamanya juga gitu yang berpendapat seperti itu. Bahkan ini menurut As-Suyuti adalah pendapat ulamanya Ahlus Syam ya, yang mengatakan bahwa udahlah ketika belajar hadis itu baiknya sudah dewasa. Mungkin karena hadis itu mencakup makna yang luas ya, tidak terbatas seperti matan-matan fikih yang sangat sederhana. Nah, untuk faktor As-Suyuti bisa dibilang kenapa sih, apa resepnya tadi, selain faktor kesolehan ya pada saya, apa faktor yang bisa diusahakan dari sosok As-Suyuti bisa menulis begitu luas, begitu banyak. Di antaranya adalah fokus. Ini ada penelitian yang berjudul Hayatul Jalaluddin As-Suyuti Minal Mahdi ila Lahdi. Wah, ini kajian lebih mantap lagi ini ya. Minal Lahdi ila Lahdi, dari mulai lahir sampai beliau wafat itu dikaji. Ternyata memang itu orangnya fokus. Bisa dibilang jarang bergaul dengan masyarakat lah gitu. Kalau tidak penting, selama khotib masih ada gitu, selama imam sholat masih ada, ya beliau istilahnya fokus memperbanyak diri menulis dalam memperkaya khazanah keislaman seperti itu. Kemudian yang kedua juga didukung oleh fasilitas yang beliau dapatkan berupa warisan dari ayahnya. Ayahnya kan sama lah seorang ulama besar. Bahkan As-Suyuti dikatakan lahirnya pun di antara kitab-kitab ayahnya. Ketika ayahnya itu meminta tolong kepada istrinya, tolong ambilkan kitab anu, tiba-tiba terjatuh, nyari anaknya nggak ada, ternyata di selipan buku. Nah, makanya masuk dengan sebutan Ibnul Kutub, nah, anak buku As-Suyuti itu. Nah, jadi yang beliau punya fasilitas banyak, punya referensi banyak di rumahnya gitu. Jadi mendukung lah kepada bakat beliau dalam menulis. Kemudian selain itu juga memang uslubnya, gaya bahasa beliau gaya bahasa komprehensif. Ya, tidak sedikit lah satu permasalahan kecil beliau datangkan dalil dari berbagai sumber. Bahkan bisa dibilang Al-Itqan itu kan asalnya itu muqaddimah ya, bukan sengaja Imam Suyuti nulis Al-Itqan, bukan, tapi itu muqaddimah tafsir beliau yang sangat luas, yaitu Majma'ul Bahrain. Itu hilang kemana, entah kemana katanya. Manuskripnya belum ditemukan sampai sekarang. Nah, itu muqaddimahnya Al-Itqan. Nah, itu memang gaya beliau nulis seluas itu. Termasuk tadi bahwa Ad-Durrul Mansur itu kan sebetulnya adalah ringkasannya dari yang aslinya, yaitu Turjumanul Quran. Nah, bedanya sih cuman mahdzuful asanid, jadi sanadnya dihilangkan, jadilah Ad-Durrul Mansur seperti itu. Ini memang gaya As-Suyuti, gaya menulis luas, sehingga sumbangsi beliau dalam ilmu hadis bisa dibilang roid ya. Roid itu penggagas kamus-kamus hadis ya,
seperti tadi yang sudah disebutkan Jam'ul Jawami itu sangat membantulah dalam bidang takhrij hadis. Nah, mungkin menurut saya bisa dilanjutkan dengan diskusi, Pak, gitu, biar lebih seru. Itu sebagai pemantik aja untuk lebih jelasnya nanti kita sharing bareng-bareng lah mengenai sosok Asyuyuti ini. Silahkan. Baik, terima kasih Kang Dery yang sudah memaparkan materinya tentang epistemologi hadis menurut Imam Asyuyuti. Ya, saya pernah membaca dalam satu karya beliau yaitu Husnul Muhadharah. Di situ dikatakan bahwa rutbatul Suyuti itu sebagaimana rutbatunya Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi tingkatannya itu dalam bidang hadis terutama beliau itu boleh disejajarkan dengan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram yang kita kenal. Dan dalam rutbah dan juga beliau sama sejajar rutbahnya dengan Imam Al-Bulkini, seorang pakar hadis dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi beliau dalam fikihnya setingkat dengan Imam Al-Bulkini, dalam ilmu hadis beliau setingkat sejajar dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira yang sudah mengenal ya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Fathul Barinya, karya syarah beliau terhadap kitab Sahihul Muslim, Sahihul Bukhari. Itu luar biasa sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani dan banyak karya-karya dalam ilmu rijalul hadis. Kita bisa bayangkan berapa buku atau kitab yang Imam Asyuyuti beliau pelajari dan baca sampai tuntas. Saya kira mungkin untuk pada zaman sekarang ini saya kira mungkin sulit gitu ya mencari ulama atau pemikir yang bacaannya begitu luas ya, karena ilmu hadis kita nggak kita bisa bayangkan begitu luar biasa berapa referensi harus kita baca dan kita telah, belum lagi dalam ilmu fikih, belum lagi dalam ilmu lughah, karena beliau juga menguasai dalam ilmu lughah, dalam ilmu fikih juga beliau begitu menguasai, ditambah ilmu hadis. Hanya memang salah satu yang beliau tidak banyak bicara itu adalah dalam perkara ilmu makul ya. Karena dalam Ya, karya betul. beliau gitu ya, kitab Saunul Mantik, beliau di situ sependapat dengan Ibnu Taimiyah bahwa ilmu kalam dan ilmu mantik itu ya beliau tidak begitu tidak begitu menyukainya gitu kan, atau katakanlah termasuk yang menganjurkan agar para kaum muslimin tidak banyak berdalami kepada ilmu mantik dan ilmu fikih. Tetapi walaupun begitu, beliau juga dalam akidahnya gitu ya, sebagaimana saya baca dalam pengantar kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, cetakan ini ya, cetakan Saudi dari Ibnu Saud, dikatakan beliau mengikuti akidahnya Asy'ariyah gitu kan. Karena dalam kitab Itqan itu beliau mengiyakan sifatul khobariyah atau sebagaimana sifat khobariyah dan sifat fi'liyah bagi Allah, sebagaimana halnya tafsiran atau pemahaman dari para Asy'ariyan atau para mazhab kalamnya Asy'ariyah. Jadi itu gitu ya, saya kira yang sebagai tambahan saja tentang Imam Asyuyuti. Baik, dari rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya, atau ingin menambahkan dalam acara diskusi kita pada malam hari ini, saya persilakan langsung saja untuk open mic. Ya, silakan kepada peserta, barangkali untuk ada yang ditanyakan. Langsung saja. Terima kasih. Atau sebelumnya mungkin Pak Ajis mungkin ingin memberikan komentar dulu gitu tentang Imam Asyuyuti ini barangkali. Ya, terima kasih. Saya sebetulnya sudah lupa baca Asyuyuti itu. Memang dulu sangat inilah
kalau di pesantren itu biasanya memang Asyuyuti bagian dari satu ikon penting ya, karena hampir seluruh kajian-kajian kitab itu selalu menjadi rujukan terpenting kedua setelah Imam An-Nawawi. Cuma nanti tadi saya menggelitik juga bahwa Asyuyuti memberi sarah Al-Muwatta, gitu kan ya. Yang jelas-jelas kan berbeda mazhab lah ya, kira-kira itu. Yang kenal semua komentar-komentar Asyuyuti itu kan terhadap Imam Asy-Syafi'i gitu daripada Al-Muwatta. Nah, kira-kira saya memang belum nemuin itu syarah Al-Muwatta yang karya Asyuyuti itu mensarahinya atau secara kritis atau bagaimana, itu mungkin ada sedikit pertanyaan atau hanya sarah benar-benar makosid gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya pernah kalau nggak salah juga Al-Itqan itu tentang terminologi hafid menurut Asyuyuti. Saya lupa lagi apakah karena saya pernah mengaji Al-Itqan cukup lumayan tamat tapi bolong itu logatnya di kiri saya banyak. Saya karena sekarang itu kan hafid dalam pengertian nalar misalkan 30 juz justru menurut waktu pada saat itu saya ngaji kalau nggak salah inget nih ya, salah saya bacanya saya karena Al-Itqan yang saya punya itu yang tidak ada indeks ya, tidak ada paharisnya, yang masih lama gitu, babon kayak gitu, jadi susah di mana dulu itu. Nah, Al-Suyuti kalau nggak salah membedakan hafid dalam pengertian modern hari ini, misalkan hafid hafidhoh gitu kan, nalar 30 juz. Bagi Imam Asyuyuti itu orang yang dinamakan sebut hafid itu dia memahami makna secara detail tentang Al-Quran, baik secara nahwu, balaghah, mungkin riwayat, gitu kan? Itu hafid gitu menurut beliau itu. Kira-kira saya apa benar itu Al-Itqan di Al-Itqan atau di mana gitu definisi hafid? Kalau sekarang kan orang yang berhafid mau syarat kampus masuk hafid 30 juz gitu kan, hingga nalar. Nah, rata-rata para ulama yang kita tahu itu saya kira jarang yang hafid Al-Quran dalam pengertian hari ini gitu. Malah kalau saya tarawih itu beberapa kali saya mesantren itu nggak yang panjang-panjang dari dulu ina atau ina aja kiai saya juga besar. Padahal kitabnya hampir 2 tingkat gitu kan. Kenapa ini nggak hafid gitu? Apa karena cuma saya teringat bahwa Asyuyuti mengatakan al hafid itu ya itu dia harus memahami balaghah intinya. Dan apalagi makosidnya ya, apalagi kemudian Al-Quran secara tafsirnya yang sangat baik, tafsir bergaya bahasa yang sangat luar biasa, akal dan seterusnya lah kira-kira. Walaupun tadi dikatakan dia menulis tentang asaunul mantik, saya juga baca itu soal itu dan dia mensepakati bahwa mantik itu sesuatu yang harus dihindari gitu kan ya. Walaupun dia tidak masuk pada penegasan menegasikan bahwa tingkat haram atau gimana lah, yang tentunya harus dihindari. Walaupun kata Cak Nur, saunul mantik itu yang tadinya pengen sistematika daripada karya Ibnu Taimiyah itu tentang mantik itu, yaitu malah menjadi oleh Asyuyuti jadi acak-acakan kalau nggak salah gitu kan. Jadi susah dipahami gitu, malah enak membaca Ibnu Taimiyahnya. Itulah kira-kira. Nah, saya sebenarnya pengen mempersilakan itu kepada Pak Ibnu Hajar, nah untuk bisa berkomentar juga nih pada malam ini. Beliau juga seorang dosen hadis di Universitas Kediri, UIN Kediri, biar bisa memperkaya pada pertemuan malam ini. Itu udah kira-kira yang dari saya itu. Terima kasih Pak Tiko. Oke, silakan Pak Dedi langsung saja dibahas. Baik, pertama tadi mungkin ya menyinggung mengenai ini Asyuyuti mantiknya kemana gitu. Apakah seorang pakar sehebat Asyuyuti yang mempunyai banyak karya ensiklopedis, beliau berpikir tanpa berlandaskan logika yang sehat atau bagaimana gitu. Ini sebetulnya ya bisa dibilang ada 2 mazhab ya.
dalam ilmu mantik ini ada mazhab Al-Ghazali gitu yang mewajibkan. Kalau tidak salah itu Al-Ghazali itu lebih menganjurkan, dan mazhab Ibnu Salah gitu. Memang As-Suyuti itu pada awal-awal ya setelah mungkin usia beliau matang sebelum belajar hadis, sempat beliau bercerita bahwa saya sempat mau menekuni ilmu mantik. Nah, cuman ketika beliau mendapatkan atau bertemu dengan redaksi Ibnu Salah yang lebih menyarankan untuk meninggalkan mungkin dengan alasan-alasan tertentu ya. Nah, di situ beliau berbelok itu kepada hadis. Nah, jadi sebetulnya Asyuti juga sebelumnya punya minat lah untuk belajar mantik. Cuman ketika ada pernyataan dari Ibnu Salah seperti itu, mungkin beliau lebih kesininya lebih fokus kepada hadis. Dan saya tuh pernah mendapatkan kabar juga waktu kajian fikih Syafi'i ya, Al-Yaqutun Nafis oleh salah satu guru dari Yaman. Jadi perbedaan antara Jalaluddin Asyuti dengan Jalaluddin Amahali itu dua katanya. Asyuti itu memang punya kelebihan dari segi hafalan. Bahkan hal-hal yang nggak perlu dihafal pun beliau hafal gitu. Namun dari segi berpikir logika secara mendalam gitu, nah beliau kurang di situ. Bahkan Asyuti pun pernah menceritakan mengenai kepribadiannya itu dalam bukunya yang berjudul At-Tahadus bin Ni'mah. Nah, di sana beliau berkata begitu, saya kalau untuk hafalan bisa dibilang lah kuat lah gitu, mau menghafal beberapa ribu halaman pun, cuman untuk berpikir mantiki atau misalkan berpikir rumus-rumus yang agak mendalam gitu, beliau mempunyai kelemahan. Tapi bukan berarti hitungan-hitungan dasar yang diperlukan dalam ilmiah-ilmiah kajian-kajian keilmiahan sifatnya mendasar nggak bisa, bukan seperti itu juga. Itu hanya sebatas pendalaman aja lah, beliau bisa dibilang kurang di situ. Itu mengenai Asyuti dari segi ilmu mantik. Kemudian tadi batasan Al-Hafiz ya. Memang kalau menurut saya sih Al-Hafiz yang sekarang itu benar dari sisi bahasanya saja. Kan Al-Hafiz itu bisa dikatakan penjaga ya bolehlah dari segi arti bahasa, dari segi etimologi bisa dibilang benar penggunaannya. Cuman dari segi terminologi itu kurang tepat. Karena Al-Hafiz itu para ulama sepakat itu gelar ahli hadis. Ahli hadis yang betul-betul pakar, yang tidak hanya hafal, tapi juga bisa menentukan mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang berilat, mana yang tidak. Jadi istilahnya muftinya ahli hadis itu disebutnya Al-Hafiz. Nah, ini pernah dinyatakan oleh Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan kegelisahan ini pun sebetulnya mengenai terminologi Al-Hafiz tidak hanya terjadi sekarang. Dulu Taqiyuddin As-Subki itu bertanya kepada gurunya Syekh Al-Mizi itu mengenai Al-Hafiz. Sebetulnya guru Al-Hafiz itu untuk siapa gitu. Nah, cuman Al-Mizi memberikan jawaban yang bisa dibilang kurang memuaskan lah. Beliau katakan begini, sebetulnya itu kembali kepada penilaian para ulama lah, para ulama yang ada. Cuman kemana ahlu uruf sekarang gitu, ulama yang ahli hadisnya kan sudah pada tidak ada, jadi mungkin standarnya itu sudah hilang. Nah, itulah tapi tadi di akhir-akhir itu dikukuhkan kembali mengenai standar Al-Hafiz itu oleh Ibnu Hajar. Jadi itu khusus untuk gelar ahli hadis, kata Ibnu Hajar, yang masyhur rihlah mencari hadisnya, juga belajar hadis dari lisan ke lisan, ya tidak hanya fokus membaca buku saja, dan juga pandai dari segi riwayah maupun diroyahnya. Adapun lalu kalau Al-Hafiz itu gelar ahli hadis, gelar ahli Quran itu apa untuk penghafal Quran? Nah, ini yang benar dari dalam segi terminologi adalah qori ya. Qori itu kan kalau di kita hanya mukri ya, kita yang membacakan. Tapi sebetulnya qori itu penghafal Quran gitu. Qori itu.
Bahkan dari syekh lain selain qori itu hamil ya, atau zamannya hamalatul Quran, nah, para penghafal Quran. Nah, ini mungkin degradasi lah ya, beda budaya, maknanya pun bisa berubah ya, gitu. Jadi untuk Al-Hafiz dan tadi mazhab Mantiki As-Suyuti kurang lebih seperti itu. Silahkan mungkin yang lain bisa menambahkan. Pak Ibnu Hajar tuh. Oh ya, Pak Ibnu Hajar barangkali ada yang ingin ditambahkan atau Ya, silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Aziz sudah diberi kesempatan ini. Terima kasih juga Pak Susneng Tikno, juga Kang Dery ya yang sudah menyampaikan luar biasa tadi. Di sini sebenarnya ada beberapa kawan yang menekuni kajian hadis juga. Saya lihat ada Pak Hedri ya. Pak Hedri ini dari UIN Palembang ini. Ya, juga. Terima kasih Pak. salam kenal Pak Hedri. Pertama, saya ingin nyambung sedikit tentang istilah hafid tadi ya. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan terminologinya As-Suyuti dalam menyebut seorang yang ahli Al-Quran, itu kan ada karya beliau ya, Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu ya. Jadi sepertinya beliau cenderung kepada istilah yang disebut Kang Dery tadi dengan istilah hamil tadi. Sementara istilah hafid itu lebih kepada orang-orang yang selain menghafal hadis dengan jumlah tertentu ya, dengan jumlah tertentu juga memahami hadis itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan pemikiran As-Suyuti, saya melihat ada yang luar biasa dalam diri As-Suyuti itu, beliau sangat terbuka ya, terbuka dalam hal keilmuan. Itu bisa kita lihat di Muqaddimah Al-Itqan itu ya, pernyataan beliau bahwa fa innal ulum wa in kasurat adaduha wa tasyarat fil khafiqaini madaduha itu fa ghayatuha bahrun fa'luhu la yudrakan, begitu beliau menyebut bahwa sebanyak apapun kira-kira kalau kita terjemahkan bebas ya, sebanyak apapun ilmu yang kita dapat, jika itu diibaratkan laut, kita tetap seperti tetaplah ilmu itu tetap seperti bahrun fa'ruhu la yudrak, samudra yang dasarnya tidak pernah terselami, autudun syamihun, atau puncak yang tinggi, la yustatong ila zirwatihi ayyusrak, atau puncak tinggi yang kita tidak pernah akan sampai pada gunung yang tinggi yang kita tidak pernah akan sampai pada puncaknya. Di sini kita bisa melihat betapa As-Suyuti itu sangat terbuka. Setiap argumentasinya seolah-olah beliau memantik siapapun untuk berdiskusi. Dan itu bisa kita lihat misalnya ketika beliau mengutip riwayat-riwayat hadis, seolah-olah beliau itu tidak paham terhadap bagaimana kualitas sanad dari hadis itu. Kita bisa lihat buku-buku atau naskah-naskah hadis beliau. Tidak usah jauh-jauh, yang kecil-kecil misalnya Miftahul Jannah itu ya. Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah itu. Ketika beliau membela as-sunnah dari para pengingkarnya, mulai dari beliau menyebut di situ ada Syiah, kemudian ada beberapa kelompok, detailnya saya lupa, tetapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang menyerang kehujahan as-sunnah. Nah, beliau membela dengan mengutip banyak sekali riwayat tanpa menyebut sanad, apalagi kualitas hadisnya. Ini kan baru membaca saja kan sudah muncul banyak pertanyaan dari kita.
bagi para pengkaji hadis ya. Pertama, ini sanadnya mana, kemudian ini kualitas hadisnya bagaimana, apalagi ini dijadikan hujjah, dijadikan dalil untuk berargumentasi melawan orang-orang yang menyerang as-sunnah. Jadi makanya saya sering di satu sisi muncul kekaguman, di sisi lain muncul banyak pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sosok As-Suyuti ini? Khususnya apalagi di malam ini kan kajiannya epistemologi As-Suyuti ya. Jadi menarik kalau ini mungkin Kang Dery kan lebih banyak membaca tentang bagaimana perspektif As-Suyuti melihat epistemologi hadis itu sendiri ya, atau paling tidak bagaimana penyajian dan pengkajian hadis dalam perspektif As-Suyuti. Berikutnya ada hal yang menarik lagi menurut saya. Imam As-Suyuti ini kan boleh dibilang salah satu dari murid Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Beliau kira-kira satu angkatan dengan As-Sakhawi, penulis Fathul Mughis itu. Ada salah satu pernyataan dari Imam As-Sakhawi, saya lupa persisnya di kitab apa, tetapi itu cenderung menyerang As-Suyuti, yang menyebut bahwa As-Suyuti itu di antara beberapa karyanya itu adalah plagiasi, kalau istilah kita sekarang ya, plagiasi. Di antara yang diplagiasi adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kalau menurut saya, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Kang Dery atau rekan-rekan sekalian. Menurut saya, ya mungkin ini salah satu bentuk kekaguman As-Suyuti terhadap gurunya, termasuk makanya mengutip beberapa tulisan-tulisan beliau yang kemudian diteruskan menjadi sebuah karya. Tetapi dalam perspektif As-Sakhawi ini jelas menyalahi aturan ya, menyalahi aturan karena telah memplagiasi karya dari Al-Asqalani. Tapi bagaimana ini sebenarnya sepertinya menarik juga untuk didiskusikan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Ibnu Hajar Ansori yang sudah memberikan sedikit komentar dan tambahan mungkinnya yang buat informasi bagi kita semua. Barangkali Kang Dery mau ada tanggapan dulu dari Pak Ibnu Hajar. Ya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Ini alhamdulillah saya ternyata bisa terhubung langsung dengan pakar-pakarnya. Sebetulnya saya ini bisa dibilang baru pengagum ya dalam hadis ini karena kan konsentrasi saya di bidang bahasa Arab. Tapi kekaguman saya pada hadis itu seperti kekaguman saya kepada bahasa Arab sendiri gitu. Artinya ya bisa dibilang jarang lepas dengan kajian kehadisan. Memang tadi mengenai gaya As-Suyuti gitu, menuliskan hadis tanpa disebutkan sanad atau misalkan juga tanpa menyebutkan kesahihan atau derajat hadis tersebut, itu kalau saya melihatnya bisa terjadi gitu Pak, bahwa memang hadis itu di masa itu adalah hadis yang bisa dibilang masyhur lah. Jadi siapapun ulamanya atau siapapun penuntut ilmunya ketika mendengar hadis itu, oh ini hadis masyhur loh, mungkin lebih kepada arahnya itu dilalahnya, lebih kepada penjelasan dilalahnya itu mengenai tadi hadis yang tidak disebutkan ya derajat dengan isnadnya. Kemudian jadi hadis itu ma'ruf lah istilahnya. Kemudian mengenai emang ini perseteruan As-Sakhawi dengan As-Suyuti itu sangat terkenal sampai sekarang. Kalau saya melihatnya itu As-Sakhawi lebih banyak mencari hati gurunya gitu ya, Ibnu Hajar. Bahkan kan
bisa apa, biografi Ibnu Hajar yang paling lengkap itu kan karya As-Sakhawi gitu, yang sekarang itu dicetak kalau nggak salah cetakan Ibnu Hazm ya 3 jilid. Saya juga banyak mengambil dari situ. Nah, entah ini awalnya dari mana, entah karena mungkin As-Sakhawi merasa terkalahkan gitu dari segi apa kredibilitasnya gitu oleh As-Suyuti. Yang jelas mungkin kalau saya sendiri melihat di sini sebagai pengagum keduanya lah gitu. Memang permasalahan ini bisa dibilang ya tidak hanya terjadi di kalangan awam lah, di kalangan ulama pun ada. Bahkan sebetulnya menjadi kaidah juga ya Pak dalam ilmu jar wa ta'dil itu, kalau misalkan ada yang menjatuhkan karena memang ada sentimen antara keduanya kan goir makbul gitu kan, nggak diterima gitu. Alasan jarnya itu mah karena memang benci aja gitu kan. Nah, subjektivitas. Ya bukan karena objektivitas. Nah, jadi pernah gitu saya membaca satu kitab gitu Pak, kalau nggak salah Risalah Al-Mustatropah gitu ya, karangan siapa tuh Al-Katani gitu ya. Nah di sana dikatakan bahwa memang katanya mengenai As-Suyuti dengan As-Sakhawi ini, kalau melihat dari sisi kepakarannya, ada yang bilang ketika jadi orang-orang itu, para ulama itu sekarang jarang gitu, bisa dibilang jarang yang pakar di berbagai bidang sekaligus. Kecuali katanya itu pun terjadi pada imam mazhab yang 4 seperti Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Maliki, apalagi kan itu kan penulisnya bermazhab Maliki. Nah, makanya di sini katanya ketika As-Suyuti dengan As-Sakhawi berbeda dalam hadis, maka yang lebih diunggulkan itu adalah perspektif As-Sakhawi karena beliau lebih fokus di bidang hadis. Seperti sekarang kita lah, orang penggiat dirasat Islamiyah secara umum dengan penggiat hadis secara khusus kan tentunya kita lebih mendominasi mengutamakan yang fokus di bidang kajian hadis seperti itu. Nah, memang tadi mengenai ya tadi betul lah menurut Pak Ibnu Hajar ya, memang itu bisa dibilang sebagai bentuk kekaguman beliau kepada guru gitu, Al-Hafiz Ibnu Hajar kan. Bahkan tadi dikatakan bahwa ya memang Ibnu Hajar itu idola lah, idola As-Suyuti dalam bidang pencapaian hadis, sebagaimana Al-Bulki ini dalam bidang pencapaian fikih. Ya itu bisa terjadi lah Pak ya, untuk dalam bentuk kekaguman saja. Cuman untuk plagiasinya itu, apalagi ini dikatakan dari seseorang yang mempunyai bisa sentimen kepada As-Suyuti, ya ini bisa dikaji ulang lah. Mungkin bisa menggunakan kaidah jar wa ta'dil tadi itu Pak. Mungkin dari saya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Barangkali Pak Hedri ya, Pak Hedri, silakan Pak. Barangkali ada yang ditambahkan. Kaya nih. Ya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Ini kali pertama saya bergabung, walaupun sudah lama tahu tentang eksistensi LSIF ya. Terima kasih. Ya, karena bersahabat erat dengan Pak Ibnu Hajar, jadi coba memberanikan diri. Boleh nggak saya bergabung? Silahkan, maka saya coba. Kalau nggak ada izin dari beliau, saya nggak berani ikut. Rencana mau mustami aja nih. Karena terus terang untuk ketokohan dan kepakaran Imam As-Suyuti, saya benar-benar belum banyak tahu, belum banyak membaca biografi beliau, walaupun kita tahu bahwasanya beliau seorang tokoh yang sangat dikagumi hingga sekarang. Tapi mungkin sekedar masukan tambahan seperti disampaikan oleh Pak Ibnu Hajar tadi, ketika ada semacam
kontroversi di dalam karya-karya, dalam sikap dan pandangannya Imam As-Suyuti. Beliau seorang tokoh hadis, tetapi ketika menuliskan hadis banyak membuang sanad. Kalau kita kaitkan dengan kajian sejarah, bahwasanya setiap tindakan, setiap perkataan itu tidak ada yang bersifat anakronistik. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan beliau melakukan itu. Dulu waktu menulis tentang masa Imam As-Suyuti kan lebih banyak kepada kalau dalam periodisasi perkembangan hadis itu ada masa pensyarahan hadis, dan pada periode itu kebanyakan syarah yang berkembang memang mulai mempreteli sanad-sanad hadis karena akan terjadi tatwil ketika itu dilakukan. Mungkin itu kemudian mempengaruhi cara Imam As-Suyuti ketika beliau menggunakan atau berhujah dengan hadis. Sanad hadis itu juga tidak beliau pakai. Beliau mungkin, ya saya tidak tahu secara persis, itu yang mungkin kemudian menyebabkan hingga pada masa sekarang banyak sekali kritikan-kritikan terhadap Imam As-Suyuti, di mana hadis-hadis beliau kebanyakan tidak menggunakan sanad. Mungkin sekedar pandangan saya secara kasar, karena saya belum tahu secara persis tentang diri Imam Suyuti dan apa yang perkembangan intelektual terjadi pada masa beliau hidup. Saya juga baru tahu bahwasanya antara Imam As-Suyuti dan Imam As-Sahwi ada konflik yang cukup kuat, hingga kemudian ada muncul sedikit pandangan mungkin As-Sakhawi ingin mengambil hati gurunya, mungkin walau alam bisa saya nggak tahu, saya baru tahu, makanya wah kalau ini sudah kajian berat saya mustami saja posisinya ini. Insya Allah kalau diberi kesempatan untuk mengikuti kajian berikutnya, saya membekali diri dengan pengetahuan jadi bisa berkontribusi nanti. Itu saja dulu Mas sementara. Oke, siap. Terima kasih Pak Hadri. Wah, ini Pak Muhammad Adnan tuh dari Papua barangkali, Pak Tiko ada. Oh iya. Yes. Pak Muhammad Barangkali. Adnan. Oh iya, silakan Pak Muhammad Adnan. Silakan, Pak Barangkali Muhammad ada ingin. Saya kira ini kajian yang menarik ya di tengah-tengah menguatnya narasi liberalisasi Islam begitu, terutama di perguruan tinggi Islam gitu. Karena begini Pak, yang dibahas silakan bebas Pak. Yang dibahas malam ini kalau dikaitkan dengan pengaruh utamaan hermeneutika, dan hermeneutika itu kan cuma dalam Al-Qur'an tafsir, tapi juga dalam ulumul hadis gitu. Saya lihat ini agak kontras sekali begitu. Tapi saya nggak tahu juga kenapa kemudian apakah ini ada proyek besar begitu kan di perguruan tinggi Islam kita. Saya nggak tahu juga kenapa ada katanya dengan orientalisme segala macam, ghazul fikir segala macam. Tapi kan memang terasa perbedaannya gitu ketika hermeneutika ini menjadi arus utama dengan pola-pola kajian yang seperti kita lakukan pada malam hari ini kan terasa tidak ketemunya begitu, seperti minyak dan air begitu. Tapi saya senanglah kajian-kajian seperti ini karena sekali lagi memang saya sendiri di UIN Kalijaga, tetapi saya sebenarnya banyak agak kurang suka dengan dengan pola-pola kajiannya, karena kan terasa dekonstruksi karya-karya ulama turas begitu. Jadi kan sebenarnya saya sudah kuliah 3 semester itu, ini apa yang dipelajari gitu kan. Kalau cuma sekedar metodologi begitu kan, saya pikir nggak perlu kita kuliah sampai S3 gitu kan. Cuma metodologi itu 1 semester aja lah. Kalau cuma metodologi jurnal segala macam buat itu kan 1 semester aja lah. Tapi kan yang konten-konten kayak begini malah saya lihat itu kurang sekali begitu. Jadi kita kuliah S3 studi Islam, ini apa yang kita pelajari? Kurang lebih hanya muter-muter aja gitu kan, dan lebih banyak orientalis barat. Ngapain belajar barat gitu kan, lo asal Islam itu kan dari timur, bukan dari barat. Lalu itu kemudian yang seolah jadi kayak agama baru begitu kan. Wallahualam. Jadi saya senang aja ikut kajian seperti ini. Dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih Pak Adnan. Ya baik,
Pak Dedi mungkin ada lagi yang mau menanggapi dulu, mungkin silakan. Baik, mungkin sedikit menanggapi tadi perihal gaya Asyuyuti yang kesini itu lebih fokus kepada menulis hadis kumpulan, itu istilahnya hadis yang tanpa isnad. Mungkin selain tadi kemungkinan pertama karena itu hadis masyhur ya, artinya para ulama sudah tahu siapa yang meriwayatkannya dan bagaimana derajatnya, dan itu mungkin fokus kepada kajian dilalahnya saja. Saya juga belum cek ya itu kitab, saya baru dengar Miftahul Jannah Pak ya, itu mungkin nanti saya coba cek. Ya, Kemungkinan kecil kitabnya ya. Ya, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Sunnah ya. Oke. Nah kemudian untuk adapun mungkin dari segi yang lain yang menjadi alasan kenapa Asyuyuti itu tidak menyampaikan dengan isnad, bisa dilihat dari fungsi sanad itu sendiri. Mungkin di abad-abad kesini sudah tidak terlalu difokuskan lagi, terutama setelah final ya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar gitu dengan Taqribut Tahzibnya, kemudian Az-Zahabi dengan Al-Kashifnya gitu. Nah itu mungkin fungsi sanad sudah sampai situ, sudah terekap semua gitu. Yang ada mungkin sanad sampai sini kita itu hanya sanad barokah saja gitu istilahnya. Tidak ada kajian jar wa ta'dilnya lagi gitu. Karena semuanya sudah terekam dan penjelajahan rawinya sudah segitu-gitunya gitu. Saya tuh dulu pernah ya bertanya juga kepada salah satu dosen hadis yang mengajar gitu di kampus. Saya bilang, Pak, itu untuk selain kutub sita itu kita fokusnya kemana dalam rijal, dalam untuk mencari biografi rawinya yang lebih mudah. Itu beliau bilang lihat di Lisanul Mizan gitu. Karena kan bisa dibilang setelah abad keempat ke sini rawi-rawi kutub sitah sudah mungkin tidak terekap ya, yang ada mungkin rawi-rawi yang lain, dan itu adanya di sebetulnya Lisanul Mizan sendiri kan penyempurnaan dari Mizan I'tidal ya Pak ya, kalau tidak salah itu disempurnakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah baru setelah masa Al-Hafiz Ibnu Hajar ke sini mungkin fungsi isnad sudah final lah gitu. Kalaupun ada mungkin hanya merujuk kepada rawi-rawi di masa keemasan penulisan kitab hadis saja gitu. Jadi mungkin tadi bisa dilihat dari fungsi sanad tersendiri yang kesini tadi kalau dipanjangkan tatwil, dan pun dari segi jarwa tadilnya sudah tidak lagi diperlukan gitu. Mungkin silakan barangkali ada yang menambahkan. Yes, mungkin sedikit menambahkan dalam izin moderator. Persepsi yang berbeda. Memang kalau kita ambil teori tentang periwayatan bil makna, di mana para ulama berbeda pendapat bahwa perawi termasuk sahabat boleh mengubah redaksi hadis dari Nabi. Kalau Imam Abu Hanifah menyatakan hanya sahabat yang boleh melakukan itu, sementara jumhur menyatakan periwayatan bil makna hanya boleh dilakukan hingga kodifikasi hadis dianggap selesai. Nah, terkait dengan mengapa Imam Asyuyuti cenderung mengabaikan dalam tanda kutip penyebutan sanad, ketika kodifikasi hadis dianggap selesai pada abad ke-4 dan 5 Hijriah, sementara beliau hidup pada abad sesudahnya. Jadi ketika pada masa-masa beliau hidup, ya sanad seperti dijelaskan Ustaz Dairi tadi tidak terlalu menjadi fokus perhatian lagi, karena kodifikasi hadis dianggap selesai, sanad hadis sudah semua hadis sudah punya sanad. Ketika ada yang bertanya ya silahkan lihat kepada kitab-kitab hadis walaupun belum semarak sekarang, kemudian juga bisa bertanya kepada guru-guru. Jadi kesalahan menisbahkan sanad sebuah hadis pun sudah bisa diminimalisir. Mungkin itu satu penyebabnya, karena kodifikasi hadis sudah selesai pada abad ke-4 atau ke-5 Hijriah, yang itu menjadi kitab-kitab
standar kitab-kitab primer hadis. Mungkin itu saya setuju dengan alasan Ustadz Dery tadi untuk memperkuat saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri sudah menambahkan. Pak Ibnu Hajar, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin untuk melengkapi tadi? Sepertinya sudah lebih dari cukup. Oke, Tapi siap. ya izin sedikit menambah juga. Bisa jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena bukan hanya di kitab-kitab naskah, tapi termasuk dalam kitab tafsir beliau seperti Ad-Durrul Mansur tadi yang disebutkan Kang Dery tadi, itu hadis-hadis yang beliau kutipkan juga tanpa lebih banyak tanpa menyebutkan sanad ya. Tetapi kata kuncinya kan mukharijnya tetap disebutkan oleh beliau ya. Misalnya Al-Baihaqi, kemudian At-Tabrani itu tetap disebutkan. Sehingga bisa kita lihat di sana sepertinya beliau menyajikan hadis itu ya sesuai dengan kebutuhan. Artinya ini bukan murni kajian hadis. Kalau seandainya beliau menyajikan di kitab-kitab yang untuk mengkaji hadis, mungkin beliau akan menyajikan secara lengkap sanadnya, termasuk mungkin kualitas perawinya, juga kualitas sanad dan matannya secara keseluruhan. Tapi karena ini kebutuhan penyajian hadis ini lebih fokus kepada matannya, jadi disingkat saja sanadnya itu dicukupkan dengan menyebutkan mukharijnya aja, atau minimal menyebutkan perawi di tingkat sahabat. Dan ini ternyata juga dilakukan oleh banyak pakar seperti Imam Ibnu Hajar sendiri ketika menulis hadis-hadis di Bulughul Maram juga kan tidak dengan sanad lengkap kan ya. Jadi hanya an Abi Hurairah misalnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya, dan menyebutkan perawi akhir. Sepertinya ini bagi para pengkaji hadis ini cukup menjadi kata kunci untuk penelusuran ya. Penelusuran ini ada di kitab apa, itu kan sudah kita lihat mukharijnya siapa sudah disebutkan. Kemudian perawi di tingkat sahabatnya siapa, itu untuk melacak silsilah sanad secara lengkap. Itu sedikit tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Ibnu Hajar. Baik, Kang Dery, mungkin ada yang tambahkan lagi atau mungkin ada ya statement yang ingin sebelum kita nanti akhiri, apakah nanti ada closing statement dan kesimpulan? Kami persilakan. Cukup Pak ya, terima kasih. Cukup. Ada ini kesimpulan mungkin yang ingin disampaikan dalam tentang epistemologi hadis menurut Imam Suyuti, Bang. Baik, mungkin untuk kesimpulannya pada malam kali ini, jadi tadi Mbak Asyuti ini sebagai penggagas ya kajian luas kumpulan hadis, dan juga beliau ini bisa dibilang orang yang sangat mendukung lah untuk pengumpulan hadis secara menyeluruh. Mungkin itu saja lah. Terima kasih Pak. Oke, baik. Alhamdulillah diskusi kita pada malam hari ini ya saya sangat menarik sekali karena memang saya pribadi di LC mungkin kita ingin menghadirkan ya tadi kita memang berbasis turas gitu ya. Bagaimana turas ini bisa kita kembangkan karena memang yang kita sayangkan memang tidak banyak gitu ya forum-forum diskusi atau kajian-kajian yang kita ini membahas tentang turas. Ya. Pada bulan-bulan yang lalu kita banyak kepada ilmu kalam gitu kan dan filsafat Islam. Nah sekarang kita ingin mencoba untuk
mengkaji tentang hadis gitu. Karena ini juga salah satu ilmu yang dibilang katanya sudah matang gitu. sudah final, tapi juga sebetulnya banyak celah-celah yang bisa kita cari kembali, kita pertanyakan kembali gitu kan. Tadi dikatakan tadi Pak Ibnu Hajar, adanya suatu konflik antara As-Sakhawi dengan dengan As-Suyuti. Ya, ini suatu hal yang saya kira jarang gitu ya untuk di kalangan umum gitu ya kita dengar tentang konflik-konflik ini gitu kan. Dan ini kan sebetulnya menandakan sebetulnya juga bukan hanya dalam beberapa ilmu yang makul seperti ilmu kalam, ilmu mantiq dan sebagainya yang memunculkan polemik gitu kan. Tapi justru dalam ilmu hadis juga gitu kan. Itu sangat banyak sekali polemik-polemik, bahkan antara satu mazhab itu sendiri ya, Syafi'iyah sendiri gitu, banyak polemik-polemik yang terjadi. Belum lagi dengan dari kelompok Hambaliyah gitu kan, Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya gitu kepada dengan Syafi'iyah. Saya kira ini ya memang satu satu ya PR lah bagi kita semua yang punya kepedulian yang begitu besar kepada turos Islam. Bagaimana kita bisa mengkaji kembali, kemudian mencoba kita menyajikannya dengan konteks kekinian, supaya mungkin generasi-generasi yang muda gitu kan, yang mereka itu sedang giat-giatnya thalabul ilmi, baik yang ada di Universitas Islam atau di sekolah-sekolah madrasah Islam, mereka terdorong begitu untuk kembali mengkaji turos ya, sebagai landasan mereka untuk bagaimana menjawab tantangan modernitas pada era sekarang. Yang tadi disinggung oleh Pak Adnan, munculnya gerakan-gerakan liberal dan sebagainya yang ya mungkin juga ini bagian juga dari hasil perpaduan itu semua, pertempuran itu semua dari berbagai macam konteks keilmuan gitu kan. Apalagi dari orientalisnya begitu kuat juga di kita, dan itu bukan sekedar hanya memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang anti-Islam misalnya, tapi juga mereka masuk gitu kan ke dalam ranah epistemologi Islam, ilmu Islam itu sendiri, dan mereka mempelajari dengan baik gitu kan. Nah ini artinya bagaimana mungkin kita bisa menjawab atau mengcounter gitu kan pemikiran-pemikiran orientalis itu kalau kita umat Islamnya sendiri atau kaum muslimin sendiri tidak punya kepedulian yang kuat terhadap turos. Nah ini sih salah satu yang memang keprihatinan saya pribadi gitu kan tentang sikap kita kepada turos, khususnya dalam ilmu-ilmu Islam. Saya kira kesimpulan kita pada malam hari ini, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya ya Pak Hedri, terima kasih sudah bisa bergabung. Dan nanti kita juga nanti ke depannya bisa kita sharing terus Pak Hedri ya di Alsip khususnya. Lalu Pak Ibnu Hajar Ansori juga terima kasih sudah memberikan kontribusi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan jangan kapok, nanti kita terus untuk terus. Dan Kang Diri terima kasih juga sudah memberikan materinya pada malam hari ini, sudah mengantarkan kepada kita tentang untuk lebih tahu lebih mendalam tentang Imam As-Suyuti. Jadi terima kasih pada para pembicara pada malam hari ini. Baik, saya serahkan ke Pak Ajis untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.